Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Jayanti, NPM 1950353 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai orkestrasi puisi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Apresiasi dan Kajian Puisi Indonesia. Slide pertama yaitu menjelaskan mengenai orkestrasi puisi. Dalam KBBI, orkestrasi adalah seni mengolah karya musik sehingga dapat dimainkan oleh orkes. Misalnya, musik untuk piano diubah untuk orkes instrumentasi. Orkestrasi puisi adalah bunyi musik dalam puisi. Orkestrasi dalam puisi dapat dimanfaatkan untuk memperdalam arti, perasaan, dan merangsang tumbuhnya respon psikologi yang menimbulkan rasa atau perasaan tertentu. Bunyi dalam puisi. Bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan ritma. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Rima akan mencakup orkestrasi bunyi, simbol bunyi, kiasan suara, dan lambang rasa. Ritma sangat berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Fungsi bunyi dalam puisi. Bunyi dalam puisi berfungsi sebagai orkestrasi, yaitu untuk menimbulkan musik. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dalam puisi dimanfaatkan untuk peniruan bunyi. Yang pertama yaitu onomatope. Onomatope berarti tiruan terhadap bunyi-bunyi yang ada. Dalam puisi, peniru bunyi memberikan saran tentang suara sebenarnya. Yang kedua yaitu lambang bunyi. Lambang bunyi ialah bunyi yang dihubungkan dengan suasana hati. Suasana hati yang riang, senang dilukiskan dengan bunyi vokal I, AI, UI, bunyi konsonan K, P, T, S, dan F. Sedangkan diftong AI, AU, dan IA melambangkan suasana hati yang damai. Konsonan B, D, G, Z, V, W terasa berat, sedangkan bunyi vokal A, O, dan U terasa berat dan rendah, melambangkan perasaan sedih, gundah, murung, dan sebagainya. Di samping itu, bait-bait puisi yang mengandung bunyi I yang dominan memberikan suasana girang, kasih, atau kesucian. Yang ketiga yaitu kiasan bunyi. Kiasan bunyi adalah suasana tertentu yang dikiaskan dengan bunyi-bunyi tertentu atau bunyi-bunyi yang mirip dengan bunyi tiruan atau onomatope. Slide kali ini akan membahas mengenai macam-macam rima yang sering digunakan. Yang pertama yaitu aliterasi. Aliterasi ialah pengulangan bunyi-bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan. Aliterasi berfungsi mendekatkan kata-kata lepas dari hubungan semantik biasa. Yang kedua yaitu asonansi. Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal dalam kata. Asonansi bersama-sama dengan aliterasi sering dipergunakan dalam lambang bunyi dan digunakan untuk menimbulkan kesan dan bayangan tertentu, selain untuk kepentingan orkestrasi dan memperlancar ucapan. Yang ketiga yaitu rima akhir. Rima akhir ialah persamaan bunyi yang terdapat pada setiap akhir baris. Rima akhir ini dalam pengertian lama disebut sebagai sajak. Rima akhir akan memiliki nilai puitis jika di dalamnya memiliki daya yang kuat untuk menimbulkan pengertian atau suasana tertentu dan hakikat puisi. Slide terakhir membahas mengenai irama puisi. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, irama diartikan sebagai alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi. Menurut Pradopo, ada dua macam bentuk irama, yaitu ritme dan metrum. Ritme adalah pengulangan bunyi baik pada kata, frase, maupun kalimat yang teratur dan terus-menerus. Ritme dibentuk dengan cara mempertentangkan atau mengganti bunyi tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lemah. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.